want to say hello again. I just want to say hello again. When you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the altars will fly. This brings tears to my eyes. Friend, you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the altars will fly. This brings tears to my eyes. My sacrifice. I just want to say hello again. Tes 1 2 3 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Puji syukur, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-nya sehingga hari ini, hari baik, tanggal 19 Juni, kita diberi nikmat kesehatan. Nah, ini nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa saat ini, sehingga kita semua bisa bersilaturahmi di acara webinar Rumah Inovasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aristian. Saya adalah Regional Manager dari WQA, Worldwide Quality Assurance, dan insya Allah hari ini kebagian tugas jadi host. Oke, host untuk siapa? Host untuk para pembicara kita yang luar biasa. Saya lihat di gambar ini sudah banyak peserta. Yang daftar ada 150-an, tapi per saat ini baru 32, nggak apa-apa, kita masih tunggu beberapa peserta yang lainnya. Oke, sebelum memulai, izinkan saya lihat para peserta yang sudah datang ya. Ini sepertinya monggo, kalau masih mau dibuka video, masih diizinkan kok sekarang, sebelum dimulai nanti. Ada Pak Chandra ya, oke, selamat siang Pak Chandra. Ada Pak Agung, Pak Ayu Parikesit, terima kasih sudah semangat selalu mengikuti. Pak Ali Gadeng, waduh, Pak Ali Gadeng juga selalu semangat. Pak Alvin, Mbak Ari, Pak Maman, Pak Antoni, Ibu Citra, waduh, Ibu Desi dari MUI nih ya, MUI semangat nih. Apa kabar MUI? Pak Ihsan, ya. Pak Daman, mungkin mic-nya boleh dibuka dulu sebelum kita mulai. Monggo-monggo kita masih silaturahmi dulu. Bu Oke, Umar. Pak. Oh, Ibu Siti ya, Ibu Mbak Putih, Pak Raffi, Mbak Raras. Oke, kita masih menunggu beberapa peserta yang lainnya yang masih mungkin baru selesai sholat Jumat, karena sekarang sholat Jumat sudah mulai muncul ya, sudah mulai ada ya. Oke.
Bapak dan Ibu, insya Allah hari ini temanya sangat menarik. Jadi temanya berhubungan dengan stres. Oke, apalagi pas dengan kondisi kita saat ini, di mana kondisi setelah ketika pandemi COVID dan sekarang saatnya masa transisi untuk memulai yang katanya new normal. Oke. Jadi salah satu new normal adalah bagaimana kita memaintain stres. Oke, buat mempersingkat waktu, saya lihat 1 menit lagi. Mungkin saya panggilkan dulu pembicaranya. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika awal mendaftar, pembicaranya waktu itu masih 1 orang. Tapi saya dapat kejutan hari ini, kita dapat pembicara yang luar biasa juga. Ada tambahan pembicara, bahkan ini yang lebih utamanya, salah satunya itu Pak Harmoni Ezra. Mungkin saya panggilkan dulu Pak Harmoni. Halo Pak Aris, apa kabar? Waduh, kayaknya selalu bahagia Pak Harmoni ya. Alhamdulillah, baik Pak Halo Harmoni. Semuanya yang sudah join. Terima kasih buat kesempatannya saya bisa berada di sini. Ya, thank you banget. Saya bisa senang bisa sharing di Rumah Inovasi, berbagi. Saya rasa ini nggak cuma sekali ya, nanti ke depannya bakal topik-topik karakter nih yang menarik ya Pak Aris. Nih tunggu nih buat peserta yang lainnya. Tolong dikasih tahu buat teman-temannya nih Pak Harmoni ya. Oh, sudah naik 45 orang. Dari tadi naiknya lambat nih Pak Harmoni. Oke, nggak apa-apa. Lagi di mana Pak Harmoni? Saya masih di Jakarta tapi di rumah aja, seperti biasa menjaga kesehatan. Oh, di rumah ya. Oke, saya sudah masuk nih Pak Harmoni, udah masuk kantor kita. Kantor tetap nggak boleh 100% kan Pak ya, 50%. Masih 50%, masih 50%. Iya. Oke, untuk saya lihat sekarang sudah pas jam 1.30. Sepertinya untuk mempersingkat waktu, mungkin saya izinkan Pak Harmoni mempersiapkan ininya dulu, materinya dulu. Mempersiapkan mungkin di slide-nya boleh dipersiapkan untuk di-share Pak. Boleh. Pak Harmoni, ya, tolong disiapkan. Ya. Nah, sambil menunggu Pak Harmoni menyiapkan materinya, izinkan saya membaca ini dulu ya. Jadi ada 2 pembicara kita hari ini. Yang pertama adalah Pak Harmoni Ezra, SPSI. Berarti ini psikologi S1-nya ya Pak ya? Ya, S2-nya ngambil kepemimpinan saya. Wah, ini cocok dengan tema kita hari ini nih. MA itu apa? Kepemimpinan? Magister Atrium Master of Arts, Pak. Oke. Master of Science. Dan CBC ya? Ya, harusnya tahun ini saya ngambil doktoral, Pak. Cuman karena corona ditunda nih. Oke, jadi sekedar informasi teman-teman, Pak Harmoni ini adalah seorang Research and Character Development, kemudian konsultan pada, ini sebuah konsultan besar yang namanya Power Character. Oke, kemudian beliau juga adalah host di acara Smart Character di radio program Smart FM. Jadi kalau teman-teman yang suka mengikuti event di Smart FM, maka hostnya adalah beliau, tidak asing lagi. Kemudian beliau juga adalah potensial explorer dan penemu atau founder dari Crossroad Program. Apa nih Pak Harmoni, Crossroad Program? Crossroads ini membantu banyak anak muda, membantu banyak orang yang seringkali di persimpangan jalan. Makanya kan kalau dasarnya saya ngambil dari permasalahan yang umum, which is 83% anak muda merasa salah jurusan dan salah pilih karir. Jadi saya bikin memang program anak muda ini supaya banyak anak muda bisa menemukan talentanya dan bisa menemukan tujuan hidupnya supaya maksimal lah. Oke. Ini teman-teman, sekedar informasi, tolong dibedakan antara nonton TV dengan ikut webinar ya Pak Harmoni ya. Jadi salah satu keunggulan webinar ini adalah kita bisa berinteraksi langsung. Nah, buat teman-teman, nanti interaksi bisa menggunakan chat yang ada di bawah. Jadi tolong dimaksimalkan. Ini sekedar informasi, kalau dengan konsultan, hari ini kita bebas gitu loh. Jadi tolong dimaksimalkan kondisi saat ini gitu ya, kesempatan. Oke, saya bacakan juga, walaupun nanti mungkin akan tampil setelah yang kedua, tapi tidak ada salahnya saya bacakan. Yang kedua nanti akan ada Bu Grace. Bu Grace Ligina Pramono. Beliau juga seorang, mungkin saya sapa, apa kabar Bu Grace? Ibu Grace. Ibu Grace. Pak.
Baik. Waduh, ini tambah cantik aja. Waduh, terima kasih. Jadi Bu Grace ini adalah Certified Behavior Consultant. Tergabung bersama dengan Pak Harmoni juga ya di Power Karakter ya. Beliau expertise and trainer. Wah, ini nanti teman-teman boleh nanya nih, sistem HRCM gitu ya. HCCM itu apa, Bu Grace? HCCM itu Human Capital Character Management, Pak Aris. Ini kalau nanya karakter, teman-teman mau dibaca karakternya, ini tanya sama Bu Grace nanti. Beliau juga coach and counselor dan bachelor degree-nya dari S1-nya dari psikologi. Oke, saya rasa sudah lewat 1.30, agar mempercepat waktu saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Harmoni. Silakan Pak. Ya, baiklah. It's show time. Terima kasih Pak Aris. Oke. Halo Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa sharing bareng di Rumah Inovasi. Dan tadi kalau Pak Aris sempat sharing tentang kalau pengen dibacakan karakter, saya langsung teringat gitu. Oh iya, kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Karena kita punya kemampuan menganalisa karakter melalui tanda tangan. No, ya kan? Jadi kita kasih kesempatan aja buat para penonton luar biasa. Gitu, yang hari ini kita kasih kesempatan buat yang pengen dianalisis. Ini ada berapa orang sih yang daftar? 60. Mungkin 5 orang ya kita analisa karakternya melalui tanda tangan. Kita akan analisa kekuatan Anda. Kita akan analisa titik kritis yang perlu diwaspadai juga. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pasti seru ya Pak ya? Baiklah. Nanti mekanismenya mungkin dikirim di nggak tahu ya, mungkin di nomornya Pak Aris atau gimana, nanti dipikirkan aja. 5 orang ya Pak? 5 orang, boleh. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan topik kita hari ini. Ya, saya bicara soal stres. Pemimpin itu banyak yang ngalamin stres gitu, tapi seringkali kita nggak tahu bagaimana mengatasinya dan apa sih dampak-dampak stres yang berkepanjangan. Dan kalau misalkan kita tidak menanganinya dengan baik, apakah yang akan terjadi dalam kondisi mental dan kejiwaan kita? Saya memang background-nya adalah psikologi dan memang passion saya di bidang manusia gitu ya. Saya memang ngambil doktoral juga nanti ambilnya traumatologi gitu. Karena ujungnya saya mau sampai mati saya pokoknya pengen nolong orang gitu. Ya, jadi penting sekali hari ini buat para leaders, buat siapapun Anda, ketika Anda mengerti tentang stres, maka tujuan hari ini Anda mampu mengenali sumber stres Anda itu berapa dan bagaimana menghandle-nya. Ya. Dan berikut ini saya akan jelaskan dulu sebetulnya stres itu baik atau enggak sih? Ya. Jadi yang pertama, ternyata stres itu baik Bapak Ibu. Stres adalah tanda kehidupan. Ya. Justru kalau nggak ada stres, kita malah hidupnya nyantai. Kalau nggak ada stres, kita malah santai-santai aja. Ya. Nah, justru ada yang disebut sebagai stres yang positif. Stres yang positif adalah stres yang memberikan energi untuk menyelesaikan tugas, membantu mengalahkan tantangan, belajar skill baru, perasaan tertantang seru. Ya, tapi nggak boleh terlalu lama, nanti bisa destruktif, nanti bisa mengarah ke distress ya. Jadi kalau misalkan kita ngalamin stres, itu bagus. Karena apa? Muncul sense of urgency. Pernah nggak sih ketika kita semangat untuk buka bisnis baru gitu ya? Wah, semangat bangun pagi gitu kan. Waduh, bikin desainnya, bikin masakannya, bikin yang menarik gitu kan, packagingnya. Ya kan kita kepikiran kenapa nggak ini, kenapa nggak bikin itu. Kita mulai mikirin marketing kayak seru banget gitu. Tapi kalau terlalu lama, akan masuk ke dalam stres yang negatif yang disebut sebagai distress. Nah, distress ini bisa dimulai dari eustress, dari stres yang sehat gitu. Tapi jika jangka pendek nggak masalah, tapi jika jangka panjang bisa menjadi depresi, ya bisa juga menjadi psikosomatis, ya. Contohnya kayak gini, eustress itu kan perasaan semangat menggebu-gebu ngerjain sesuatu hal, ya. Itu kayak seolah-olah saya tarik sebuah karet, saya tegangkan, itu kapasitasnya masih bisa diperlebar, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan stres yang di-stres kelamaan gitu ya, lama-lama bisa putus, snap. Nah, kalau udah snap itu bisa masuk ke fase burnout, distress. Kayak
ya ciri-cirinya kayak apa, mulai nggak fokus ya, mulai apa, kadang-kadang di depan komputer tapi pandangannya kosong gitu ya, bangun tidur natap tembok pandangan kosong gitu. Itu bisa terjadi gitu, sering nggak fokus ya, makannya terlalu banyak atau tiba-tiba males makan gitu ya, tiba-tiba kehilangan minat dan lain sebagainya. Nah, jadi lalu bisa masuk ke ranah depresi. Nah, terus pertanyaannya pasti muncul gini, Pak, berapa lama yang sehat kita supaya tidak masuk ke distress gitu kan? Oke, supaya kita tidak masuk ke distress biasanya tiap orang berbeda-beda kapasitas menghandle stresnya. Cuman biasanya eustress ini maksimal adalah 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu bisa masuk ke distress. Nah, kalau sudah masuk ke distress lebih dari 6 bulan bisa mengarah ke depresi. Ya, Dr. Elmira Strins bilang kayak gitu. Oke, saya mungkin bahas sedikit tentang depresi karena mungkin ini sangat bisa terjadi sama siapa saja. Setiap kali saya sharing tentang hal ini, selalu ada orang-orang yang sudah mungkin dalam tahap depresi, sudah tahap burnout gitu ya. Ini adalah ciri-ciri gambar otak orang depresi ya, MRI ya, ketika otak di-scan, otak orang depresi sama otak orang normal itu beda ternyata. Nah, kalau kita lihat brain on depression, yang sebelah kiri ini adalah otak orang depresi, yang sebelah kanan adalah otak orang sehat. Jadi namanya magnetic resonance imaging itu ketika otak kita di-scan, gitu ya. Yang menyala adalah bagian otak yang aktif. Sedangkan kalau otak orang depresi itu yang menyala hanya sedikit. Nah, kalau otak orang sehat yang menyala keseluruhan, depan, tengah, belakang, kanan, kiri, semuanya nyala. Nah, cuman ini yang perlu saya perdetail gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalkan otak kita depresi? Nah, yang menyala kan sedikit kan, yang menyala sedikit. Nah, ternyata begitu saya pelajari lebih dalam, ternyata otak orang depresi itu ini yang aktif. Pertama adalah hipokampus. Yang kedua adalah amigdala. Nah, saya jelaskan dulu ya, apa itu hipokampus, apa itu amigdala ya. Hipokampus itu kalau misalkan di komputer dia adalah hard drive. Dia adalah bank memori. Dia tempat produksi hormon kortisol ya. Stres yang berkepanjangan kadar kortisolnya akan meninggi dan ketika dibiarkan terlalu lama akan terjadi ketidakseimbangan di dalam otak dan bereaksi ke dalam tubuh. Nah, jadi contohnya begini, itu yang disebut sebagai psikosomatis. Psikosomatis adalah tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Anda pengen tahu lebih dalam bisa kunjungi Instagram saya @harmonyezra. Di situ saya juga pemaparan gitu ya. Saya juga kasih terapi peredaman supaya Anda bisa lega dari psikosomatis. Psikosomatis itu cirinya gini. Misalkan dikejar deadline, terus tiba-tiba sakit kepala. Nah, itu psikosomatis. Terus tiba-tiba ditelepon bos, terus tiba-tiba sakit perut. Nah, itu psikosomatis. Terus demam panggung, setiap kali mau manggung batuk-batuk mual rasanya. Nah, itu juga psikosomatis tahap pertama. Ya, psikosomatis tahap pertama itu adalah psikosomatis yang ya wajar lah ya, memang mungkin dirasakan sama banyak orang. Tapi ketika dibiarkan terus-menerus, maka psikosomatis ini bisa berdampak panjang. Contohnya saya pernah memberikan terapi sama satu orang, menangani satu klien gitu ya, dia vertigo. Seringkali udah merasa vertigo, kepalanya pusing, terus pusing gitu, pusing kepala sebelah gitu ya. Begitu dicek sampai perusahaan memberikan fasilitas untuk cek ke rumah sakit, di MRI juga, semuanya baik-baik aja, syarafnya normal, pembuluh darahnya normal. Dikasih minum obat nggak sembuh. Lalu setelah konseling, saya temukan ternyata begitu dia ngaku, oh pantesan ternyata anaknya ini sudah kabur dari rumah dan kumpul kebo sama orang lain. Ya iyalah, khawatir lah, stres lah seorang ibu, anaknya kabur, cewek lagi, gitu kan anaknya. Terus kumpul kebo sama orang yang nggak dikenal. Waduh, itu khawatirnya setengah mati. Dan saya tanya, bagaimana Anda mengelola stresnya? Waduh, saya pusing ya, saya berdoa, tapi saya kok nggak bisa nemu ya, saya khawatir. Jadi ketika kepikiran soal anaknya, vertigo itu muncul gitu.
Nah, itu yang jadi masalah. Nah, hipokampus ini kenapa menyala juga? Ternyata ketika orang depresi biasanya memori-memori masa lalu, trauma-trauma masa lalu, post traumatic event di dalam kehidupan kita, mungkin pernah bangkrut, mungkin pernah ditinggalkan seseorang yang dikasihi, pernah gagal, pernah ditolak, pernah patah hati, kepahitan, itu seolah-olah flashback kejadian-kejadian tersebut. Ketika kita memflashback kejadian tersebut itu seolah-olah menghantui. Nah, saya coba trigger ya. Biasanya setiap orang punya pengalaman-pengalaman post traumatik, ya. Coba jawab dengan spontan dalam hati Anda. Tentu aja saya nggak bisa dengar jawaban Anda gitu ya. Jawablah dengan spontan dalam pikiran Anda. Kalau misalkan Anda punya kesempatan untuk memutar balik waktu, bagian momen apa dan keputusan apa yang Anda akan ubah? Nah, ketika Anda mungkin merenungkan gitu, waduh, iya benar juga ya, kalau saya punya kesempatan buat muter balik waktu, hal apa ya yang akan saya ubah ya? Itu biasanya titik penyesalan di mana kita mulai, iya ya, kayaknya bagian itu yang kita menyesal dan biasanya belum beres dalam hati kita. Pak Baiklah, Harmoni, oke, ini boleh yes, dong mereka nulis di chat ya, kalau boleh berkenan dong, ya. boleh dong, boleh. Boleh. Jadi kalau pertanyaan Pak Harmoni barusan, kalau teman-teman mau tulis berkenan di chat, monggo Oh, nanti silakan. kita bahas gitu. Nanti saya Ya. bisa kasih, saya dan Ibu Grace bisa kasih memberikan terapi-terapi dengan CBT ya, Cognitive Behavior Therapy, sehingga mungkin Anda sembuh dari lewat pembicaraan kita hari ini gitu. Siap, siap. Siapa tahu ya nggak? Baik, mantap. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini bicara soal amigdala. Bagian yang aktif di dalam otak kita adalah amigdala. Nah, ketika depresi, maka amigdala yang terjadi adalah, ini amigdala ini fungsi perasaan by the way. Dia yang mengambil peran untuk memunculkan perasaan happy, sedih, senang, marah, jengkel, surprise. Kalau misalnya kita pernah nonton film Inside Out, itu kan ada 6 basic perasaan tuh. Ada joy, sadness, ada surprise, disgust. Itu tuh dasarnya science. Dan itu ada diambil dari amigdala. Makanya juga ada band namanya amigdala. Karena itu tempat di mana kita memiliki mengeluarkan hormon-hormon sehingga kita memiliki perasaan-perasaan tersebut. Itu letaknya amigdala. Makanya kenapa hewan seperti anjing, kucing gitu ya, seolah-olah memahami kita ketika kita kasih makan, dia datangin kita gitu ya. Seolah-olah bisa manja-manja sama kita, ketika senang ekornya goyang-goyang gitu ya. Nah, itu karena mereka punya amigdala. Amigdala itu komponen otak yang juga dimiliki manusia. Jadi mereka bisa juga merasakan senang, sedih ketika kita bentak ekornya langsung masuk ke pantat gitu ya, turun gitu. Karena dia punya kemampuan merasakan. Nah, bedanya hewan tidak punya yang namanya prefrontal cortex. Nah, gitu ya. Prefrontal cortex itu yang ada di nonong kita nih. Yang ada di nonong kita, kalau misalnya kita berpikir terlalu panjang, kita stres, biasanya kepala kita yang depan ini panas nih. Panas, bener nggak? Ketika kita mulai capek, kita mikir overthinking gitu ya, ngerjain sesuatu, terus kita berusaha mecahkan, kita nggak bisa nemu jawabannya, kita berusaha berpikir keras, belajar gitu ya, misalkan untuk ujian, deadline itu biasanya yang depan ini panas. Nah, karena ini letaknya yang Tuhan ciptakan, memiliki akal budi, berpikir rasional, logis, bisa mengevaluasi, memilih, dan memutuskan, itu semuanya ada di sini. Nah, konon katanya ini dahi kita nih, kalau misalnya kita pegang, depan ini lebih keras dibandingin kanan dan kiri kepala kita. Coba aja Anda pegang gitu ya. Ini bagian nonong depan ini lebih keras dibandingin kanan dan kiri kepala kita. Karena ini nonong depan ini dahi kita lebih keras daripada 10 kali lebih keras daripada batok kelapa. Tapi jangan dicoba please, jangan dicoba ya. Nah, ini membuat kita jadi manusia, tapi hewan nggak punya. Nah, saya masuk ke amigdala lagi. Ketika kortisol meningkat, kortisol itu adalah hormon kewaspadaan. Hormon kewaspadaan itu biasanya muncul dan kita jadi merasa waspada.
Ya, itu hormon stres. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Ketika kortisol meningkat, maka area ini menjadi besar dan aktif. Ketika terlalu lama, membuat orang mengalami gangguan tidur, mengalami emotional takeover, dan perilaku emosi seperti binatang, marah, takut, kenikmatan ya. Dan dorongan seksualnya bisa menurun atau bahkan meningkat. Ya, mungkin saya jelaskan dulu apa itu emotional takeover ya. Saya mungkin kasih analogi ya, saya kasih analogi ini adalah gelas ya. Gelas ini adalah tabung emosi. Pertama kali di bawah ini adalah emotional hijacking. Jadi ketika perasaan masuk ke bawah gini, itu bisa datang dari mana aja. Perasaan itu bisa muncul dari mana aja. Dan ketika penuh, ini adalah fase di mana kita mengalami emotional takeover. Di mana ketika emotional takeover itu logika kita, prefrontal cortex kita shuts down. Kita tidak bisa berpikir rasional ketika kita mengalami emosional. Ya, nah jadi ketika kayak contohnya perasaan datang dalam diri kita, itu tidak bisa kita kontrol gitu. Pembajak itu bisa datang kapan aja gitu kan. Faktor eksternal bisa datang siapa aja. Orang yang menjengkelkan bisa datang gitu kan. Tiba-tiba situasi yang tidak menentu bisa membuat perasaan kita kacau. Tapi kita punya kemampuan mengontrol perasaan kita supaya tidak penuh gelasnya. Karena kalau misalnya tabung emosi kita penuh, misalnya emosi kita udah sampai di ubun-ubun, maka apa yang terjadi dalam prefrontal cortex kita, ini dia. Tempatnya prefrontal cortex yang harusnya kita bisa meregulasi emosi dengan baik, tempatnya mengambil keputusan, tempatnya membentuk memori. Ketika depresi, area ini menciut. Artinya apa? Saya ambil kesimpulan bahwa ketika orang mengalami emosional, emosi tersebut dapat mematikan kemampuan logika kita, men-shutdown kemampuan logis kita, sehingga kita tidak dapat berpikir rasional, kita tidak dapat berpikir yang logis, kita tidak dapat berpikir secara rasional. Nah, ini yang rata-rata. Makanya keputusan-keputusan kita ketika kita diambil pada saat emosi, kita punya kecenderungan nyesel gitu. Contoh deh, orang lagi marah-marah, orang lagi stres ya, misalnya pecahin piring, prang gitu ya, terus ngerusak barang, prang, waduh ngerusak semuanya. Baru habis emosinya turun, ya ampun tadi piringnya mahal amat yang gue lempar ya, gitu kan. Aduh, barang kesayangan gua lempar. Ya ampun, HP 8,5 juta disambit ya, sekarang pecah rusak ya. Ya begitulah. Gitu ya. Jadi hari ini tatanan saya menjelaskan tentang apa itu stres ya, dan apa yang terjadi di dalam otak kita ketika kita mengalami stres ya. Dan selanjutnya Ibu Grace akan menjelaskan stres dalam tatanan karakter, karena setiap kita ini memiliki respon yang berbeda-beda dalam karakter kita, dan biasanya stresornya pun beda-beda berdasarkan juga karakter kita. Ya, tentu saja kita akan mengajar gitu ya, nanti kita akan masuk ke dalam talk show bagaimana menghandle-nya juga berdasarkan karakter. Sampai di situ saja sesi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Grace. Mari kita sambut bersama, silakan klik tombol reaction, tepuk tangan buat Ibu Grace. Mungkin buat teman-teman dibiasakan ada tombol reaction di bawah ya. Monggo kalau nanti mau. Baiklah, silakan Ibu Grace. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Grace. Terima kasih Pak Harmoni. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Grace, saya akan bersama dengan Bapak Ibu setelah sesinya Pak Harmoni tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hari ini kalau tadi Bapak Ibu baca judulnya yang paling besar gitu ya, Stress Management Through Character gitu ya. Saat ini saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu apa sih itu Stress Management Through Character. Kalau tadi Pak Harmoni sudah menyampaikan apa itu stres, ada eustress, distress gitu ya. Apa yang terjadi pada otak kita pada saat
pada saat kita stres. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu karakter itu apa sih gitu ya, dan bagaimana kalau karakter ini masing-masing ini stres gitu ya. Oke. Judulnya adalah karakter manajemen Bapak Ibu. Ya. Konsepnya, kami menganalogikan karakter manajemen ini seperti gunung es. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Titanic, kapal Titanic, dia itu tenggelam karena menabrak sebuah gunung es. Kalau kita lihat di dalam gambar yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu sekalian, gunung es itu atasnya terlihat kecil Bapak Ibu. Di bagian permukaan itu terlihat sangat kecil sekali. Tapi ketika Bapak Ibu lihat di bagian dalamnya, ini sangat besar dan sangat dalam. Konsep karakter manajemen terbagi menjadi 3, yaitu personality, karakter, dan temperamen. Personality itu adalah kondisi Bapak Ibu atau karakter Bapak Ibu, behavior kita, perilaku kita saat kita di hadapan orang lain. Atau bahasa bekennya first impression. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu baru pertama kali bertemu dengan Pak Harmoni, baru pertama kali bertemu dengan saya, yang timbul adalah personality. Jadi hanya first impression-nya, pada pandangan pertama. Ketika Bapak Ibu sudah mulai mengenal saya lebih jauh, kita sudah bertemu, sudah tektok bareng, chit-chat gitu ya, bahkan nongkrong gitu ya, kita ngobrol-ngobrol. Yang akan kelihatan adalah karakter dan temperamen. Temperamen, saya ngomong temperamen dulu. Temperamen ini adalah kondisi kita, kondisi behavioral kita secara normal atau sesuai dengan DNA-nya kita. Sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biasanya kita menggunakan teori hereditas Bapak Ibu, jadi karakter kita saat ini atau perilaku kita saat ini itu bisa menjadi turunan dari 3 generasi di atas kita. Bisa orang tua kita, kakek kita, atau bahkan kakek buyut kita. Ya. Sedangkan karakter, nah ini yang paling unik. Karakter ini adalah kondisi perilaku kita saat kita ditinggikan, saat kita lagi bahagia, kita lagi euforia gitu ya, atau pada saat kita dalam tekanan Bapak Ibu, saat kita sedih, saat kita stres, ya, kita banyak pekerjaan, kondisi di karakter inilah yang akan timbul. Oke. Setiap tadi ada 3 konsep, ada personality, karakter, temperamen, masing-masing Bapak Ibu, masing-masing itu mempunyai 4 sudut pandang ya. Atau 4 pola yang jika kita maksimalkan, kita bisa berespon dengan benar. Yang pertama, pola yang pertama adalah pola pikir, yaitu bagaimana cara kita berpikir. Perasaan, bagaimana cara kita merasa. Dan perasaan ini unik Bapak Ibu. Perasaan itu bukan secara harafiah di hatinya kita, tapi ada di otak kanannya kita. Kemudian ada perkataan, bagaimana kita berkata, ya kan? Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah pola tindak kita, atau bagaimana cara kita bertindak. Ketika semua ini kita maksimalkan, saya percaya kita pasti bisa berespon benar. Kita pasti bisa menghalau stresnya kita. Tapi kalau kita nggak tahu karakternya kita seperti apa, itu akan sulit buat kita how to handle-nya. Kalau tadi kata Pak Harmoni sempat cerita, ada seorang ibu yang vertigonya sering kumat, kemudian dia sudah ke dokter, minum obat, tapi tidak sembuh juga. Kenapa? Karena akarnya tidak ketemu. Sama halnya, kalau kita nggak tahu karakternya kita seperti apa, kita akan sulit bagaimana caranya handle stresnya kita. Oke. Karakter itu terbagi menjadi 4, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya gitu ya, wah ini konsepnya sama nih dengan alat tes DISC misalnya, atau dengan alat tes yang lain. Iya Bapak Ibu, betul. Secara konsep ini hampir mirip dengan DISC gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada kami gitu ya,
alat tes mana sih yang paling bagus? Saya katakan Bapak Ibu, semua alat tes itu bagus, semua alat tes itu baik. Tapi ada satu syaratnya, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus berdiri berdampingan dengan alat tes yang lain supaya bisa menghasilkan hasil yang komprehensif. Kalau saya mau bercerita, apakah foto karakter saja ini cukup? Belum tentu. Ketika kita gabungkan, tadi Pak Harmoni sempat katakan, berapa sih jumlah gitu ya? Berapa jumlah masalah yang bisa kalian handle, yang bisa Bapak Ibu handle? Bagaimana caranya? Itu ada alat tes lainnya. Jadi kalau itu digabungkan, tiga ini digabungkan akan menghasilkan hasil yang komprehensif dan membantu kami as a counselor, as a consultant untuk membantu Bapak Ibu menemukan caranya, membantu Bapak Ibu untuk handle stresnya. Oke, sekarang saya balik lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, di Power Karakter kami punya alat tes yang dahsyat namanya foto karakter Bapak Ibu. Ya, foto karakter ini membagi dimensi manusia menjadi 4 warna. Yang pertama adalah warna merah, warna kuning, warna hijau, dan warna ungu. Cara membacanya cukup mudah ya. Orang merah adalah orang yang aktif, orientasinya kepada tugas. Dia punya keunikan, dia itu berpikir dulu baru bertindak. Ya. Orang kuning itu orangnya aktif, kemudian orientasinya adalah ke orang. Uniknya dia itu menggunakan perasaannya dia dulu, jadi apa yang saya rasakan gitu ya, kalau dia oke, dia baru bertindak. Tapi ada plus satunya Bapak Ibu, orang kuning cenderungnya mudah sekali berkomunikasi, makanya Bapak Ibu lihat ada gambar bibir di sini. Oke. Nah sekarang saya baca yang di bawah, orang hijau itu pasif, ya. Pasif, penuh pertimbangan, tapi dia orientasinya adalah orang. Keunikannya dia itu sedangkan orang ungu yang ada di sini, itu dia pasti penuh dengan pertimbangan, orientasinya tugas, tapi dia punya keunikannya berpikir dan merasakan. Tapi juga sama Bapak Ibu, minus bertindak. Saya kasih perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Orang merah sama orang ungu sama-sama orientasinya tugas, gitu ya. Tapi apa bedanya? Kalau orang ungu berbicaranya seperti ini. Kalau prosesnya betul, pasti hasilnya benar. Tapi orang merah berkata, saya tidak peduli prosesnya. Yang penting hasilnya itu baik. Yang penting kalau misalnya seorang leader atau seorang business owner, yang penting cuan, yang penting untung, ya. Prosesnya dia nggak akan pedulikan. Itu orang merah. Nah, kalau orang kuning dan hijau bedanya apa? Orang kuning itu adalah orang-orang yang ceria, orang-orang yang punya komunitas yang banyak. Dia selalu jemput bola Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang kuning yang sejatinya memang kuning gitu ya, dia akan mudah beradaptasi, sangat mudah beradaptasi. Dia akan waktu bertemu, apa kabar Bapak Ibu, nama saya Grace gitu ya, dengan Bapak siapa, dengan Ibu siapa, apa bisa saya bantu. Kalau nature-nya kuning, itu biasanya lebih mudah berkomunikasi. Tapi dia juga, perasaannya juga sensitif gitu ya. Kalau orang hijau, apa bedanya? Orang hijau ini lebih cenderung menunggu bola. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah telepon salah satu provider gitu ya, Bapak Ibu kan pasti pernah ngomel-ngomel gitu ya. Kok ini kok nggak bisa ya? Kok ini nggak bisa ya gitu ya? Gimana sih? Oh, baik Bapak, baik Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ya sudah itu aja. Gitu kan? Nah, orang hijau itu biasanya perasaannya lembut Bapak Ibu, tapi tidak bisa dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan, tidak seperti orang kuning yang pintar berkomunikasi. Orang hijau itu cenderungnya mendem di dalam. Oke, nah ini adalah 4 dimensinya ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau dengan ungu. Oke. Setelah ini saya akan munculkan Bapak Ibu yaitu kekuatan dan titik kritisnya. Mungkin Bapak Ibu bisa capture gitu ya, dan Bapak kira-kira mereka-reka nih.
Bapak Ibu tuh kira-kira tuh ada di warna apa sih gitu ya. Jadi nanti pada saat saya membahas how to handle stresnya, Bapak Ibu sudah tahu nih warna ini adalah kekuatan dan titik kritis orang merah. Ya, orang merah itu katanya mereka itu mandiri Bapak Ibu. Ya, berani ambil resiko, suka dengan tantangan. Orangnya gigih, pantang menyerah, berpendirian teguh dan percaya diri. Sedangkan titik kritisnya atau yang perlu dia waspadai adalah orangnya tuh cenderungnya nggak sabaran, cenderungnya suka memaksa, cenderungnya ambisius dan agresif, cenderungnya arogan dan bosi. Orang-orang merah cenderungnya mengintimidasi dan bicaranya cenderung blak-blakan, to the point gitu ya, nggak ada tedeng aling-aling. Mungkin kalau Bapak Ibu yang merasa warnanya merah, saya yakin ketemu ketawa-ketawa, atau mungkin ada yang punya atasan warnanya merah, pasti akan ketawa-ketawa gitu. Oh ya, itu atasan saya. Oh, itu suami saya itu. Oh, itu istri saya begini gitu ya. Oke, sudah di-capture ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan lanjut ke warna kuning. Oke. Orang kuning itu adalah orang yang memiliki kekuatannya cepat membangun hubungan. Orangnya antusias, ramah, dan humoris. Ya. Biasanya profesinya itu nggak jauh-jauh dari motivator atau inspirator. Dia juga bisa punya potensi itu. Kemudian orangnya spontan dan ekspresif, komunikatif dan persuasif. Nah, titik kritisnya yang perlu dia waspadai, orang kuning ini cenderungnya emosional dan moody. Cenderungnya tidak teliti atau tidak detail. Mudah berjanji dan pelupa. Ya, orang kuning itu biasanya hal yang kecil biasanya akan terlupakan. Contoh mudah, kunci mobil ada di mana? Kacamata ada di mana gitu ya. Biasanya sering ketinggalan Bapak Ibu. Cenderungnya mudah kompromi atau mudah dipengaruhi. Ya, karena sejatinya orang kuning ini cepat sekali percaya sama orang Bapak Ibu ya, secara nature-nya cenderungnya ya, kecenderungan. Jadi sangat mudah kompromi dan mudah dipengaruhi. Tapi buat orang-orang yang sudah berespon biasanya tidak mudah untuk dipengaruhi. Kemudian ada satu lagi adalah kecenderungannya ini sulit menyimpan rahasia. Jadi kalau Bapak Ibu curhat sama orang kuning gitu ya nggak dijamin Bapak Ibu bahwa rahasianya atau curhatannya itu aman 100%. Karena sebetulnya orang kuning itu tidak punya maksud Bapak Ibu. Tidak punya maksud untuk... Oke, next. Nah, orang hijau. Orang hijau itu dia punya kekuatan, orangnya ramah, rendah hati. Ya, sabar dan setia. Berempati dan baik hati. Suka mengalah dan rela berkorban. Sama seperti warnanya Bapak Ibu. Warna hijau itu kan kalau Bapak Ibu lihat kan damai, tenang gitu ya. Sama, orang hijau pun juga suka dengan damai. Ya, cinta damai ya Bapak Ibu. Oke. Titik kritisnya dan yang harus diwaspadai, yang pertama adalah pasif dan apatis. Ini cenderungnya ya Bapak Ibu ya. Cenderungnya pasif dan apatis, kemudian cenderung ragu-ragu dan pesimis. Ya, cenderung kurang inisiatif dan lamban ya karena geraknya itu motoriknya minus Bapak Ibu. Kemudian cenderung menghindari resiko atau konflik, cenderung suka menunda. Ya, ini adalah kekuatan dan titik kritis warna hijau. Oke, nah ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu warna ungu. Warna ungu itu buat sebagian orang ini adalah orang-orang misterius ya. Orang ungu itu memiliki kekuatan, orangnya logis, sistematis dan analitis. Ya, kemudian orangnya detail dan akurat. Mempunyai standar yang tinggi, teratur dan rapi, tekun dan disiplin. Oke. Kecenderungannya dari orang ungu yang pertama, satu, sulit berkeputusan dan pesimis. Orangnya cenderung perfeksionis.
ya, cenderung subjektif dan mudah curiga. Kecenderungannya orang ungu ini takut Bapak Ibu kalau prestasinya dikritik, ya, kalau apa yang dia kerjakan itu dikritik oleh orang lain. Yang keempat, yang kelima, cenderungnya kaku dan tidak fleksibel. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah screen cap gitu ya, dan saya yakin sekarang Bapak Ibu ada di warna apa gitu ya. Oke, sekarang saya akan stop sharing dulu supaya saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu, meskipun hanya lihat fotonya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, orang merah gitu ya, orang merah Bapak Ibu, cenderungnya kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada emosi gitu ya, kalau dia lagi stres, cenderungnya dia itu hanya fokus pada masalahnya saja. Dia fight Bapak Ibu, fight untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi kecenderungannya dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Kecenderungannya dia tidak mempedulikan. Mungkin bisa keluarganya, bisa temannya, rekan kerjanya, itu diabaikan. Ya. Dan biasanya kalau orang merah lagi stres Bapak Ibu, hawanya marah-marah Bapak Ibu. Hawanya senggol bacok gitu ya kalau bahasa trennya, gitu ya. Jangan deket-deket deh, dia lagi stres. Nanti aja kalau mau berbicara sama dia harus cari timing yang pas gitu ya, supaya kamu nggak kena emosinya yang meluap-luap gitu ya. Oke. Nah, caranya, tipsnya adalah orang merah ini boleh nggak fokus pada masalahnya? Boleh. Tetapi dia harus belajar Bapak Ibu. Belajar untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai fokus pada masalahnya, tapi justru mengorbankan orang-orang di sekelilingnya. Ini yang harus diwaspadai. Oke ya. Nah, kalau orang kuning, nah ini. Orang kuning itu unik Bapak Ibu. Orang kuning, kalau lagi stres ya orang kuning itu kan fun ya Bapak Ibu ya. Dia sukanya ketemu dengan orang, komunikasi sama orang. Cenderungnya dia akan mencari orang untuk bercerita. Aku lagi stres loh. Aku lagi butuh temen nih buat ngomong gitu ya. Kalau sudah ketemu orang, lupa waktu Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah sumber stresnya, apakah masalahnya selesai? Tidak. Dia cenderung menghindari. Dengan apa? Yang membuat dirinya nyaman, yang membuat dirinya tenang, senang, happy gitu ya. Tapi secara masalahnya belum kelar, belum selesai nih masalahnya. Gitu. Jadi kalau orang kuning, ini tadi, boleh nggak sih kita have fun? Boleh. Boleh nggak sih kita cari orang untuk bercerita? Boleh. Ya, biasanya orang kuning itu ada yang stress eater Bapak Ibu. Ya, jadi kalau lagi stres gitu ya, makan. Kenapa? Karena itu pleasure buat dia, itu kesenangan gitu ya. Itu membuat dia itu nyaman, membuat dia tuh enjoy. Sarannya adalah kalau orang kuning, cobalah untuk belajar ya, cobalah belajar untuk menghadapi masalahnya, bukan menghindarinya. Satu-satu dulu aja, nggak perlu semuanya. Ketika satu selesai, baru satu lagi. Satu selesai, baru satu lagi. Supaya masalahnya juga terselesaikan. Nah, ini untuk orang kuning. Ya. Sekarang berlanjut ke yang warna hijau, Bapak Ibu. Orang hijau ini cenderungnya itu freeze. Ketika lagi ada masalah, lagi stres, orang hijau ini freeze, diam. Kalau Bapak Ibu punya teman-teman atau saudara atau mungkin anak buah atau siapapun di sekitar Bapak Ibu yang warnanya hijau, biasanya atau cenderungnya mereka akan jadi lebih diam Bapak Ibu dibandingkan sebelumnya. Mereka akan menutupi apa yang menjadi sumber stresnya mereka. Mereka tidak akan pernah bercerita ketika kita nggak nanya. Ketika kita nggak nanya, kamu ada apa sih? Kamu kenapa sih? Gitu ya. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Pak Harmoni. Ketika
ketika stresnya itu lama dan dia tidak bisa mengetahui sumber stresnya, makanya lama-lama kecenderungannya akan menjadi depresi. Beda ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau yang merah dia marah-marah, dia meluapkan emosinya. Kalau yang kuning dia cari orang ya untuk dia bercerita gitu kan, untuk dia berhahaha supaya dia lebih enjoy dan lebih nyaman. Kalau orang hijau kebalikannya Bapak Ibu. Orang hijau dia akan cenderung diam. Dia akan tidak akan pernah berbicara kalau nggak ditanya. Ya, tapi hati-hati seperti bom waktu Bapak Ibu. Lama-lama akan meledak dengan sendirinya. Apalagi ketika stres itu sudah melukai, ya kan, melukai prinsip atau harga dirinya. Itu orang hijau. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah orang ungu, Bapak Ibu. Nah, ini. Orang ungu ini populasinya tidak sebanyak orang hijau gitu ya. Tetapi orang ungu ini cenderungnya kalau dia stres overthinking. Orang ungu ini kalau stres Bapak Ibu, bawaannya semua dia pikirin. Ya, dia pikirin semuanya sendiri. Bisa hal-hal yang sudah akan terjadi, ya kan? Dia pura-pura akan memprediksikan gitu ya. Atau dia memprediksikan yang belum tentu terjadi. Asumsinya banyak yang masuk Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat overthinking. Tidur pun nggak bisa. Semua masalah dibawa ke ranjang. Akibatnya stres. Pekerjaannya selesai nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena dia menjadikan satu. Yang uncontrollable dan controllable dijadikan satu di dalam otaknya. Di dalam kepalanya. Sehingga akan sangat sulit buat si ungu ini tadi untuk bisa menyelesaikan masalahnya. So, kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang warnanya ungu gitu ya, cobalah bantu mereka untuk memisahkan Bapak Ibu. Mana stres yang uncontrollable, mana stres yang controllable. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol, atau bahkan di luar kontrolnya kita. Why? Karena kalau semuanya dipikirin gitu ya, semuanya dipikirin, orang ungu ini kan tadi Bapak Ibu baca ya, cenderungnya perfeksionis. Salah satunya saya Bapak Ibu. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini study case nyata gitu ya. Mungkin Pak Harmoni nanti bisa memberikan iya atau tidak. Saya ini orang ungu Bapak Ibu. Keunguan saya itu solid kalau saya boleh bilang dari tahun 2009 sampai dengan tahun ini. Gitu ya. Waktu itu papahnya Pak Harmoni bilang sama saya, Grace, kamu tuh harus bertobat. Kenapa bertobat? Karena saya itu segala sesuatu saya pikirin Bapak Ibu. Saya bawa ke tempat tidur gitu ya. Saya mau ketemu Bapak Ibu ini aja tadi malam saya berpikir, aduh bisa nggak ya? Aduh saya mampu nggak ya? Aduh saya bisa nggak ya? Tadi kan Bapak Ibu lihat ya, titik kritisnya apa? Dia takut dikritik, dia terlalu khawatir akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi, gitu ya, tapi karena saya sudah belajar bahwa ada yang uncontrollable dan controllable, saya belajar mulai memetakan. Oh ya sudahlah, yang penting saya sudah siapkan semuanya. Kalaupun nanti ada kritikan, kalaupun nanti ada masukan, itu berguna buat saya. Untuk apa? Untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Jadi saya berusaha untuk open mind. Saya berusaha membuka hati saya, membuka pikiran saya untuk terima masukan dari orang lain. Supaya saya bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, kalau kita mau bilang, semua karakter itu kan baik adanya. Oh ditanya, Grace, ada nggak sih karakter yang paling cepat menghandle stresnya gitu ya? Atau karakter yang paling baik? Semua karakter itu baik. Semua karakter itu, semua warna itu bisa handle stresnya dengan caranya masing-masing. Ya, ketika kita udah tahu warnanya, kita bisa cepat handle-nya. Apalagi kalau kita punya support system. Support system yang bisa membantu kita untuk melewati masa stres-stres ini. Melewati masa susah-susah ini. Terbayang nggak Bapak Ibu? Pada saat pandemi
ini tiba-tiba menyerang Indonesia gitu ya, menyerang Indonesia, dan tiba-tiba satu penghasilan kita menjadi separuh, ya, penghasilan separuh. Mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang perusahaannya harus bangkrut gitu ya. Nah, kalau ditanya, orang merah akan kecewa nggak? Ya, dia akan marah, dia akan marah. Tapi orang merah, nah ini keajaibannya, orang merah selalu melihat masalah, selalu melihat stresnya itu menjadi sebuah kesempatan, Bapak Ibu. Dia akan menciptakan hal-hal yang baru. Orang kuning, stres nggak? Oh pasti Bapak Ibu. Dia akan menangis-nangis, dia akan, aduh aku nggak bisa nih kayak gini, aku tuh nggak bisa diginiin gitu ya, aku tuh nggak bisa situasi ini. So, makanya orang kuning ini harus support, oh kamu tuh bisa, tenanglah. Yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan kembali normal gitu ya. Tapi kalau orang hijau dengan orang ungu, beda Bapak Ibu. Dia akan berpikir, duh, nanti bisa nggak ya? Aku kasih makan keluarga. Aku bisa nggak ya? Nanti membahagiakan mereka. Nanti aku kerja apa ya? Nanti apa yang aku lakukan ya? Akan berkutat terus di pikirannya, ya kan? Tapi nggak akan pernah jalan, nggak akan pernah eksekusi, gitu ya. So mereka perlu dibantu. Oh iya sini, aku bantu. Apa sih masalahnya? Oke, kamu mau buka apa? Oh iya, saya stres nih. Misalnya ini orang hijau ungu ya Bapak Ibu ya, warna ungu atau hijau. Saya mau buka usaha nih. Oke, mau usaha apa gitu ya? Oh saya mau usaha ini. Oke, kamu sudah punya belum? Planningnya mau seperti apa? Target marketnya seperti apa? Kamu mau usaha apa gitu ya? Nah kita bantu mereka untuk keluar dari stresnya, untuk keluar dari yang cuma di pikiran mereka doang gitu. Nah, inilah gunanya kita mengetahui gitu kan ya. Satu, ketahui warnanya kita, dan yang kedua kita harus tahu sumber stresnya kita ada di mana supaya kita bisa dengan mudah ya kan untuk handle our stress ya, supaya dengan mudah kita bisa rilis stresnya kita. Tadi Pak Harmoni katakan banyak sekali penyebab stres ya. Tadi ada keuangan, ada kehilangan orang yang kita cintai, ya kan? Ada yang macam-macam Bapak Ibu, ada yang bangkrut gitu ya. Tapi ketika kita tahu caranya buat kita untuk bisa rilis stresnya, itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih enak, akan jauh lebih gampang. Mungkin apa yang saya katakan, mungkin Pak Harmoni juga setuju, tidak semudah membalikan telapak tangan, Bapak Ibu. Sekali lagi. Betul. Ya? Iya, tuh Pak Harmoni bilang betul. Nggak mudah. Kita ada prosesnya, ada stepnya. Nggak bisa hari ini Bapak Ibu ketemu dengan konsultan, hari ini selesai masalahnya. No. Tapi paling tidak pada saat Bapak Ibu ketemu dengan kita, Bapak Ibu sudah bisa nih, oh ternyata sumber stres saya adalah ini. Paling nggak sudah tahu ketemu sumber stresnya dulu. Nanti tahap demi tahap, pelan-pelan kita baru bisa untuk rilis stresnya pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, dari saya cukup sekian gitu ya. Cuman ada satu lagi pesan saya. Apapun kondisinya Bapak Ibu ya, apapun kondisi kita harus tetap berespon benar. Ya, mau kita lagi susah, kita lagi seneng, kita lagi jengkel, harus tetap berespon benar. Kita harus tetap memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Sisanya yang punya hidup Bapak Ibu yang akan memberikan kepada kita. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Waktunya akan saya kembalikan kepada Pak Aristian sebagai host. Thank you. Luar biasa. Silakan Pak Aris. Silakan Pak Aris. Ya. Suaranya nggak nongol Pak, suaranya tidak masuk. Iya, audionya nggak masuk ya. Beri tepuk tangan buat Bu Grace. Wow. Penjelasannya yang luar biasa sekali. Oh iya, baru masuk Pak. Masuk. Mantap. Oke. Harus ditegur dulu sama Pak Harmoni nih, baru masuk suaranya berani. Oke, sekali lagi dikasih applause buat Pak Harmoni dan Mbak Grace. Hari ini kita belajar sesuatu yang baru. Selama ini kalau saya pribadi nih Mbak Grace, Pak Harmoni, kalau stres ya udah saya punya catatan itu, nonton sepak bola atau
Kalau stres nonton film, baca buku. Tapi hari ini saya dapat sesuatu yang baru. Kalau saya stres, saya harus cek dulu karakter ya tadi Mbak Grace ya. Cek dulu warna karakter kita dan kita bisa punya tahu karakter kita seperti apa. Dan tadi Mbak Grace sudah secara detail setiap karakter bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua kalau stres tadi mengetahui sumbernya ya Mbak Grace ya. Betul. Wow, ini tools yang luar biasa. Oke. Pak Harmoni dan Mbak Grace, saya lihat banyak pertanyaan. Saya boleh bacakan? Boleh ya. Oke, ini saya lihat. Oke, saya baca satu-satu ya. Ini ada nama tidak perlu saya sebutkan, biar nanti teman-teman bisa nanyanya sebebasnya. Takut yang rahasia-rahasia boleh ditanya. Oh ini bagus nih. Ini tadi kan Pak Harmoni ada bertanya. Kalau boleh balik ke belakang, apa yang mau diubah gitu ya? Ini ada yang menjawab, Pak Harmoni. Tidak menekuni lebih lanjut. Jadi penyesalannya seperti ini. Tidak menekuni lebih lanjut menjadi atlet tenis. Sampai sekarang masih ingin menjadi atlet. Tetapi umur sudah hampir 30 tahun. Ini curhat saya juga nih seperti ini. Sama saya. Gimana Pak Harmoni? Oke, jadi saya percaya bahwa penyesalan itu pasti ada ketika kita harusnya gitu kan. Perasaan itu yang sebetulnya mengganggu kita sebetulnya. Betul ya? Ya. Nah, perasaan yang mengganggu tersebut kita harus berdamai dengan perasaan itu. Ya, jadi contohnya kalau misalkan salah satunya harusnya aku dulu tidak mengambil atlet tenis ya. Sehingga supaya saya tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang energi. Kalau misalnya ujungnya saya nggak jadi atlet nih, saya merasa sia-sia nih gitu kan. Perasaan itu kan justru merasa bahwa kayak hidupku sia-sia, betul nggak? Perasaan itu yang menghantui. Jadi kita harus berdamai. Contohnya gimana? Oke, kita harus pertama gini. Saya percaya bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia. Termasuk pengalaman hidup siapapun Anda yang tadi cerita gitu ya, itu pasti bermanfaat minimal untuk diri Anda, minimal untuk kesehatan Anda, gitu kan? Dan suatu hari mungkin berapa banyak juta orang yang punya mimpi jadi atlet terus gagal. Emang cuman Bapak? Gitu loh. Cerita Bapak bisa jadi hikmah buat orang lain. Bahwa apa yang didapat ketika berusaha untuk menjadi atlet, jadi atlet itu mentalitasnya biasanya luar biasa. Diteken, capek, ngos-ngosan, itu mentalitasnya jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang nggak pernah di-push limit tekanannya sampai akhir gitu loh. Saya paham orang-orang yang punya kemampuan endurance stressnya itu lebih kuat, orang-orang yang secara fisik pun juga kuat, secara fit pun juga kuat, biasanya endurance terhadap stresnya pun terhadap pain itu lebih kuat. Apa ya bahasa Indonesianya? Ketahanan dalam merasakan sakit di tubuh itu lebih kuat. Tangguh ya? Yes, lebih tangguh. Dan itu yang tidak dimiliki orang lain, dan itu yang harus kita syukuri. Nah, ketika kita mengubah pola mindset kita dari merasa saya buang-buang waktu, hidup saya sia-sia, kita ubah bahwa pengalaman itu kita syukuri dan malah kita ambil hikmahnya, gitu. Nah, oke. Jadi ini mau jadi atlet atau tidak, sebenarnya yang sekarang itu akan sudah menjadi pengalaman kita yang masa lalu ya. Betul, kita nggak bisa ubah masa lalu kan, justru kita ambil manfaatnya Pak di sana. Nah, hari ini kita juga belajar pengalaman. Teman-teman ikut webinar, saya berharap ini dapat sesuatu hari ini ya. Oh, iya. Ya Pak Harmoni ya, itu harapan kita. Oke, saya selanjut boleh Pak Harmoni? Boleh. Ini ke Mbak Grace pertanyaannya. Sifat karakter seseorang ini bisa berubah tidak dari satu warna ke warna yang lain? Oke. Kalau berubah secara drastis tidak, Pak. Tapi kita bisa responding. Contoh misalnya, warna dasarnya adalah kuning gitu ya. Dia cenderungnya tidak teliti. Nah, kalau dia mau menjadi ungu gitu ya, nggak bisa berubah langsung, nggak bisa. Dan kita memang tidak bisa merubah. Ya, kita hanya bisa membantu dia untuk responding. So, supaya dia bisa lebih ungu, lebih teliti, lebih detail, makanya si kuning ini tadi harus diberi pekerjaan yang secara data, kemudian dikontrol, diberi deadline, supaya lama-kelamaan warna ungunya bisa naik.
Gitu, Pak. Mungkin saya boleh tambahkan ya, bahwa bicara tentang perubahan manusia, yes, people do change ya, karena manusia itu ini ada perdebatan di dunia psikologi juga gitu ya. Manusia itu terdiri dari nature dan nurture. Kita ini terdiri dari gen pembawa sifat dalam diri kita yang nurun daripada orang tua, kakek nenek, kakek buyut, nenek buyut gitu ya. Jadi kok kita sifatnya pinter ngomong gitu ya, suka ngomong ketemu orang gitu ya, itu kemungkinan nurun dari orang tua, kakek nenek atau kakek buyut, nenek buyut. Itu yang terbenam dalam gen pembawa sifat kita. Itu yang disebut nature. Nah, tapi ada juga diri kita itu dibentuk juga dari nurture, lingkungan. Nah, lingkungan ini dari pendidikan, dari pergaulan, pertemanan, belief, mindset, motivasi hidup, itu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehingga juga membentuk diri kita gitu. Nah, otomatis ketika kita meresponi dalam kehidupan itu yang membuat kita menjadi semakin unik. Jadi kalau misalnya Ibu Grace tadi cerita tentang 4 karakteristik ini, setiap orang itu punya keempat-empatnya. Tapi kadarnya berbeda-beda. Skalanya itu 1 sampai 6 gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda ambil tes fotokarakter.com gitu ya, kebetulan kita lagi ada promo 50%. Jadi cuman berapa? 70 ribu ya. Jadi cuma 70.000 buat tes ya, monggo lah. Itu buat kita mengenal diri sendiri itu penting ya. Dan kita jadi keluar nanti angkanya 5, 4, 2, 2 misalkan. Oh, berarti lebih didominasi merah dan kuning gitu ya. Tapi ungunya tidak satu gitu. Nah, jadi kita memahami perilaku itu menjadi sebuah spektrum, kita jadi paham gitu. Oh, berani itu merah level 5 nih. Kalau merah level 6 itu nekat. Nah, jadi itu kita bisa memahami secara detail dan lebih seimbang ketika kita mengetahui diri kita sendiri lebih dalam. Dan tentu people do change. Orang tentu berubah tapi tidak signifikan. Misalkan sebelumnya merahnya 1 gitu ya, kuningnya 1, lebih kuat di ungu, lebih kuat di hijau, tiba-tiba berubah jadi merah kuning. Itu merubah takdir ya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan yang pengalaman saya sewaktu terjun di dunia ini udah bertahun-tahun gitu ya, saya memahami perubahan orang itu maksimal biasanya 2 digit angka. Gitu. Jadi misalkan dari merah 5 ke merah 3 itu masih bisa. Semakin besar semakin orang berubah itu karena 2 alasan biasanya, Pak. Karena pengalaman traumatis dan pengalaman impresif. Contoh, kalau misalkan naik jabatan, dipercaya sesuatu hal yang baru, buka bisnis baru, pindah kota, pindah kerjaan, itu orang bisa berubah. Cuman tidak bisa merubah kaedah takdir yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Gitu. Ntar malah jadi orang lain kan gitu. Nah, tapi ada juga pengalaman traumatis. Misalkan dari kecil orang tua sudah meninggal, jadi terpaksa harus bekerja lebih dewasa, lebih cepat, misalkan demikian. Jadi harus lebih jadi waktu muda udah tiba-tiba karakternya udah jadi merah gitu. Nah, itu bisa. Jadi orang berubah karena 2 faktor. Ya, pengalaman traumatis dan pengalaman impresif. Ya, itu dari saya. Mungkin ini sudah menjawab pertanyaan yang selanjutnya nih. Tadi ada pertanyaan juga, apakah 4 warna karakter tersebut sifatnya mutlak? Tidak ada yang di tengah-tengah di antara 2 warna karakter misalnya. Jadi sudah terjawab mungkin ya. Bisa ya. Jadi tapi yang mutlaknya 1 ya. Yang mutlak itu 1. Oh, 2. Biasanya Yang dominan 1. Ya. Yang dominan 1 ya. Tapi minimum orang punya 2. Minimum biasanya 3 mungkin nggak? 3 mungkin ya? Tapi yang tetap biasanya yang warna ketiga itu biasanya samar-samar, Pak. Tiba-tiba berubah gitu, tiba-tiba turun lagi gitu. Lebih baik kita fokus ke yang mutlaknya, yang utamanya plus yang keduanya gitu ya. Oke. Pengetahuan luar biasa nih hari ini. Oke, saya bacakan lagi boleh Pak Harmoni, Bu Grace boleh, ya. Pak, ini ada 1000 pertanyaan. Wow. Oke. Ini boleh nih kalau Anda biasanya stres tuh ngapain sih? Coba dong chat. Oh iya. Nih tolong teman-teman jawab kalau ini ada pertanyaan dari Pak Harmoni. Kita ada poll Bu Grace belum dilakukan. Boleh. Mungkin teman-teman jawab dulu secara secara chat. Kalau stres apa yang dilakukan? Ada yang ngemil ya? Nah, ada yang ngemil, ada yang malah begadang. Ya. Kalau kita lihat ada teman-teman di MUI ini itu jadi
makanya. Oh. Oke. Wih, ada yang private nih ke saya Ibadah, nih. waduh, ada yang private ya? Oke. Oke, saya jawab ya. Ini atau gimana? Boleh. Oh ya, ini saya jawab ya. Ada pertanyaan, saya nggak sebut namanya karena mungkin private ya. Saya suka sekali bekerja, tapi kenapa saya suka stres sendiri saat pekerjaan mulai banyak? Mengeluh iya, tapi saya suka dengan pekerjaan saya. Bagaimana saya harus bersikap? Oke, jadi begini, ini menarik nih. Justru ada teorinya sebetulnya. Dalam stres itu ada dua solusi untuk kita memecahkan masalah, untuk kita mengcoping stres tersebut. Coping itu menangani stres tersebut gitu ya. Biasanya ada dua tipe cara dalam menangani stresnya. Nah, saya coba tampilkan. Nah, di sini kalau Anda lihat di layar ada dua tipe orang dalam meresponi stres. Yang pertama adalah problem focus coping dan emotional focus coping. Kami juga punya alat ukurnya. Anda tipe yang mana? Karena problem focus coping itu penjabarannya juga ada banyak, emotional focus coping ada banyak. Cuman prinsipnya gini, problem focus coping adalah ketika kita menghadapi stres gitu ya. Orang-orang yang biasanya problem focus coping seperti yang nanya kepada saya barusan itu clearly Anda adalah seorang yang ketika stres fokusnya kepada problem focus coping. Yang prosesnya biasanya pola pikirnya diketahui, ditanya, dijawab gitu. Ya. Jadi kalau masalah itu belum selesai, perasaan restless, perasaan nggak nyaman itu biasanya menghantui Anda, bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur gara-gara kerjaan belum beres, betul nggak Bu? Ya. Nah, jadi ketika mengalami hal itu, ketika Anda biasanya cenderung begadang, mendingan begadang nuntasin sampai pekerjaan selesai, daripada saya tunda pekerjaan tersebut, malah perasaan itu menghantui saya terus. Nah, itu berarti Anda tipe problem focus coping. Nah, tapi ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak dapat dipecahkan, yang sifatnya adalah di luar kontrol kita. Kalau misalkan di dalam kontrol kita masih bisa kita pecahkan. Tapi kalau di luar kontrol kita, contohnya kita menghadapi orang yang sulit yang memang ada di sekitar kita. Kita menghadapi corona yang obatnya sampai hari ini belum jelas gimana tuh. Vaksinnya yang belum jelas gimana tuh. Ya, kita tidak bisa mengontrol situasi, kita tidak bisa mengontrol orang di luar dari diri kita. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita, betul nggak? Baru ketika permasalahan tidak bisa kita tangani, masuklah ke dalam emotional focus coping. Jadi kedua-dua strategi ini tidak ada yang salah. Dua-duanya membuat kita tetap waras. Yang salah ketika kita maksa memecahkan masalah yang di luar kontrol kita, itu kontrolnya Tuhan, tapi kita pegang, paksain, itu ranah saya, itu yang bikin Tuhan jengkel dan bikin Anda stres sendiri. Gitu. Ya, nah masuklah pada emotional focus coping, termasuk berdoa, termasuk berserah, termasuk curhat, termasuk nonton bola, termasuk main musik, termasuk olahraga, itu adalah emotional focus coping. Di mana kita berusaha melakukan aktivitas yang membuat kita lega, membuat kita stress relief, bahasa psikologinya katarsis, pelampiasan yang sehat, yang tidak merugikan orang lain, tapi membuat kita semakin membuat kita bisa melampiaskan secara sehat stres dan tekanan jiwa yang kita alami. Jadi penting sekali ketika kita memiliki kedua-duanya gitu ya. Ada orang-orang yang kalau misalkan yang pasti gini, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita untuk tidak hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial ya. Kalau misalkan saya pelajari dalam ilmu psikologi itu rata-rata abnormalitas disertai dengan gejala antisosial. Semua gangguan-gangguan yang rata-rata dialamin, bipolar lah, depresi lah apa, rata-rata awal mulanya adalah antisosial. Ketika kita mulai mengurung diri, kita nggak curhat, kita mulai nggak percaya sama kehidupan sosial, kita mulai paranoid, lama-lama keabnormalitasan dalam kehidupan kita juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, kita perlu curhat, kita perlu ngobrol, kita perlu konsultasi ketika kita menemukan permasalahan yang tidak dapat kita pecahkan, ya. Itu dari saya. Wow. Oke, saya boleh baca lagi pertanyaan. Silakan. Yang ke 999. Wow. Oke. Oke, ini buat Ibu Grace. Iya.
Selamat siang Ibu Grace. Untuk seseorang yang memiliki karakter hijau, jika sudah meledak, biasanya dia melakukan apa? Nah, sepertinya yang bertanya sudah ngukur nih hijau. Dan bagaimana cara kita untuk menghandle orang yang sudah meledak tersebut? Oke, orang hijau kalau sudah meledak biasanya dia lebih agresif ya Pak ya. Kalau misalnya saya boleh bilang cenderungnya pasif gitu ya. Cuman kalau memang sudah seperti bom waktu, dia akan agresif atau bisa dibilang dia itu bisa merepresentatifkan orang merah, lebih berani, ya kan? Tidak mikirin resikonya, yang penting maju dulu, urusannya belakang. Nah, ketika orang-orang hijau ini sudah mulai meledak gitu ya, biasanya yang harus dilakukan adalah biarkan dulu amarahnya selama itu masih positif, biarkan amarahnya keluar dulu. Sampai pada titik di mana dia sudah bisa merasa tenang. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini kalau lagi meledak, kita tahan, yang ada biasanya akan semakin lebih agresif lagi, lebih berani lagi. So, kita biarkan dulu dia. Tadi Pak Harmoni bilang, katarsis dulu, marah-marah dulu, ya kan? Selama itu masih positif, jangan diganggu gitu ya, biarkan dulu. Tapi kalau sudah negatif bagaimana? Kalau sudah negatif, ya ini harus segera kita tolong, harus kita amankan. Contoh misalnya sudah sangat depresi, tiba-tiba dia pegang alat tajam seperti pisau atau cutter, itu harus kita amankan. Harus kita amankan. Tapi ketika masih positif, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ketika sudah negatif, itu harus segera kita amankan. Kenapa? Karena jangan sampai, mungkin yang buat kita ini masalahnya adalah sepele gitu ya. Tapi buat orang tersebut tidak sepele. Cobalah kita untuk memahami, dan cobalah kita untuk ada di posisi yang bersangkutan. Gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya masih positif, ya biarkan saja sampai dia tenang, baru kita kasih masukan. Baru kita handle. Tapi ketika misalnya sudah sangat negatif, sampai mencelakai dirinya sendiri atau orang lain, harus kita tahan. Harus kita halangi. Wow, luar biasa nih jawabannya. Saya lanjutkan lagi, Pak Harmoni. Juga nih ke saya, nih saya pusing, saya satu sama Bapak teman-teman, Pak Daman, harus ke saya ya? Bisa nggak diarahkan ke saya saja, Pak Daman di setel? Nanti kasihan Pak Harmoninya. Saya juga banyak, Pak. Oh gitu ya? Waduh. Oh sorry, teman-teman, mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin tidak semua pertanyaan akan kita jawab pada kesempatan webinar kali ini. Tapi jangan khawatir, tetap nulis saja nggak apa-apa. Nanti saya akan compile dan Bu Grace bersedia ya nanti kita jawab ya secara boleh. Nanti kita balas melalui sosial media kita gitu ya. Our character itu kita bisa lakukan. Boleh. Oke, Pak Harmoni. Tapi mohon izin, boleh ya Pak? Satu saja. Jadi kan di tempat saya tadi ada yang beberapa yang bertanya, tapi yang dua sudah dijawab tadi oleh Pak Harmoni. Yang pertama jadi kan tanya apakah karakter itu tengah-tengahnya bisa dua warna atau tidak, sudah dijawab. Kemudian apakah karakter itu bisa bergeser sesuai dengan rentang waktu, sudah dijawab sama Pak Harmoni tadi ya. Ada peristiwa yang impresif dan traumatik. Nah, satu lagi Pak, saya cuma mau membantu saja, mungkin dia nggak mau disebutkan namanya. Beliau ini bertanya, bagaimana kita pelan-pelan menghilangkan traumatik atau perasaan trauma yang secara tidak sadar mengganggu kita. Ya, kenapa kok ini saya dahulukan? Mungkin ini cukup penting ya. Mungkin dia juga sedang dalam kondisi ini. Nah, pengalaman trauma itu kita harus telaah dulu, Ibu, gitu ya. Ini kebetulan ibu-ibu, Pak. Kita harus telaah dulu traumanya tuh di mana? Apa yang membuat trauma? Gitu ya. Contoh. Saya pribadi trauma dengan kematian. Kenapa? Karena ayah saya meninggal pada saat saya usia 15 tahun. Kemudian, saya dengan berjalannya waktu, saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayah saya sudah meninggal. Saya membutuhkan waktu 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, 3 tahun, ya kan? 3 tahun untuk menerima bahwa beliau sudah tidak ada. Tapi cara saya menerima berbeda.
Saya menerimanya begini. Saya bilang, oh papa lagi jalan-jalan, lagi naik kapal pesiar, keliling dunia. Itu cara saya menerima. Tapi apakah itu kata orang bilang, oh itu salah? Ya enggak apa-apa. Karena cara orang menerima trauma itu berbeda-beda. Atau pernah suatu ketika saya handle ada orang yang trauma karena pernah diperkosa sama pacarnya. Itu pengalaman traumatik sekali. Saya cuma katakan kepada yang bersangkutan, terima dulu kondisinya. Terima dulu kondisinya. Kita nggak bisa, jadi Pak Harmoni bilang, kita nggak bisa melawan takdir. Kita nggak bisa melawan apa yang sudah Tuhan gariskan kepada kita. Terima dulu kondisinya. Ketika kita sudah terima kondisinya, kita coba mulai pelan-pelan atur diri kita untuk bisa handle trauma kita. Masing-masing orang punya caranya. Masing-masing orang punya gayanya sendiri untuk handle traumanya. Tapi apakah butuh waktu? Yes, butuh waktu. Masing-masing orang, tadi saya aja 3 tahun. Yang saya handle, dia perlu waktu 2,5 tahun untuk bisa menerima dirinya bahwa aku itu korban. Ya, saya ini korban. Dan saya akan baik-baik saja selama ada support system yang mendukung saya. Ketakutan dia satu, dia wanita kena korban perkosaan, dia takut suatu ketika kalau dia bertemu dengan seorang pria yang dia sukai, dia takut tidak dianggap wanita murahan, takut dianggap wanita gampangan. Padahal bukan itu ceritanya. Itu adalah korban. So, makanya saya bilang sama yang bersangkutan, terima dulu kondisinya. Terima dulu kenyataannya. Ketika kita sudah terima, kita baru bisa cari solusinya. Selama kita yang mengalami trauma, belum menerima kondisinya, tidak akan pernah bisa buat kita untuk keluar dari trauma itu. Mungkin Pak Harmoni juga disertasinya di bidang itu. Itu adalah kata kunci. Kita harus terima dulu. Kalau kita nggak terima, mau orang 1000 orang pun yang ngasih tahu kita, nggak akan pernah bisa berubah. Nggak akan pernah bisa kita rilis masa trauma kita. Mungkin begitu ya Ibu, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Ini kayaknya Pak, kita perlu bikin satu sesi tentang trauma dan masa lalu nih, Kay. Wah, boleh nih, boleh Pak Harmoni. Trauma itu kan jadi meningkat, apalagi ditambah pandemi COVID nih. Wah ya. betul Pak. Luar biasa. Saya boleh lanjut lagi? Silakan, karena boleh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Tak berhenti sedikit, langsung banyak pertanyaan masuk ini. Ini kepada Pak Harmoni. Bagaimana menjaga atau mengelola agar kita tidak dipengaruhi stresor, tetapi sebaliknya karakter kita yang menguasai atau mempengaruhi stresor tersebut? Jadi mungkin saya perlu perjelas lagi. Stresor itu adalah sumber stres. Yang artinya kita tidak bisa mengelak gitu ya. Bagaimanapun banyak hal yang bisa menjadi stresor dalam kehidupan kita. Tapi yang kita bisa asah adalah respon kita dalam menghadapi stresor tersebut gitu. Ya. Jadi ini salah satu teorinya Paul G. Stoltz ya, bicara soal adversity quotient. Orang yang sehat secara mental dan kuncinya orang yang bisa bounce back ketika dia tertekan adalah orang-orang yang pertama mampu mengenali sumber stresnya, sumber masalahnya. Ya, karena seringkali orang-orang itu sudah terlanjur overwhelmed, sudah terlanjur burnout tanpa menyadari sumber stresnya. Kenapa? Padahal bisa jadi karena terlalu banyak nunda. Sehingga deadline-nya terlalu banyak, kerjaannya terlalu numpuk, terlalu overwhelmed, burnout sendirilah. Itu salah sopo gitu loh. Jadi bicara soal stresor, itu sumber stres. Ketika kita mengenali sumber stresnya, kita juga bisa memecahkan sumbernya gimana, meresponi masalah itu dengan cara apa gitu. Jadi jangan freeze dulu gitu ya, malah kayak overthinking, saya nggak bisa, malah kita kebanyakan berpikir, malah ini nggak melangkah-langkah gitu. Jangan berpikir terlalu besar, terlalu rumit sehingga kita nggak melangkah. Fokus aja apa yang di depan mata kita, tuntasin yang paling penting yang mana, maka otomatis kita akan lebih sehat gitu.
Jadi langsung jangan semua permasalahan dijadiin satu, gue mesti tuntasin 8 tugas. No. Satu persatu. Ya, one at a time. Fokus pada masalah satu persatu, pecahkan satu persatu, maka otomatis kita nggak akan terasa terbebani. Kalau misalkan 8-8-nya dipecahin semua, ya pusing lah kita. Gitu caranya. Ya, otomatis ini skill kok. Ini sebuah keahlian kok. Kita bisa melatihnya kok. Dulu mungkin kita terbiasa kalau misalkan ngadepin masalah 3 jadi 1, 2 jadi 1, dihabek semua gitu ya. Kita mulai pelan-pelan gitu. Kita set prioritas mana yang lebih dulu. Mana yang dituntaskan lebih dulu. Itu sebuah keahlian bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah supaya nggak sampai burn out gitu. Ya, kemampuan membatasi masalah itu penting juga. Jadi kuncinya tadi Ya, mencari sumbernya, Pak Armoni. Lalu kita tentukan prioritasnya. Makanya perlu kita begitu stres nih, kita catat dulu sumber stresnya apa Ditulis, nih? dibuat Catat, list gitu ya. Dibuat list. Oke. Yang mana yang dulu yang lebih penting? Oke. Mana yang prioritas? Di set. Oke. Ini terus set dulu. Deadline-nya kapan gitu kan? Terus kita kerjain dulu, tuntasin, fokusin yang ini gitu. Jadi kita jadinya nggak ketika kita menerima project baru, kita pun bisa bilang kita bisa manage gitu, mana yang lebih penting, mana yang bisa kita kerjain dulu, mana yang kita bisa delegasikan, mana yang tidak bisa didelegasikan, yang harus kita kerjakan sendiri itu yang mana, sehingga kita bisa stress free gitu. Ya, itu penting soalnya kadang-kadang seringkali ya udahlah dalam pikiran kita aja gitu. No. Ya, ketika ditulis jadi jauh lebih lega. Ternyata masalah gue nggak gede-gede amat ya. Ternyata perasaan saya aja yang merasa seolah-olah perasaan ini masalahnya besar. Padahal setelah dijabarin, setelah ditulis ternyata bisa kok gitu. Ya. Oke. Saya lanjutkan Pak Armoni ya. Kalau stres jadi diam 1000 bahasa dan pesimis, waduh bahaya juga. Menarik. Tapi malah doyan makan. Apakah itu normal, Pak Armoni? Nah, itu pertanyaan. Doyan makan, saya juga doyan makan ya. Tapi respon freeze itu namanya freeze. Freeze itu jadi gini. Tadi saya kan sempat bahas soal emotional takeover ya. Emotional takeover adalah ketika sebuah fase di mana emosi kita men-take over logika kita. Amigdala men-take over prefrontal cortex kita. Nah, responnya ada 3 biasanya. Yang pertama adalah fight. Konfrontasi, biasanya respon pertama ini langsung labrak. Sini lo, gua hajar lo, misalkan begitu. Sama sumber masalahnya, sumber stres. Either dia pasangan lah, either dia keluarga, saudara, ataupun bahkan rekan kerja, or maybe even your boss. Kadang-kadang kita, kalau tipe yang pertama fight, nggak takut gitu, diserang aja gitu. Nah, yang kedua adalah flight, kabur. Udah tiba-tiba dicariin pas stres ngilang gitu kan, tiba-tiba izin ke toilet nggak balik-balik gitu kan, tiba-tiba kalau sekarang zaman WFH gini dihubungin susah, itu kan emosional ya kadang-kadang tuh ya kan, bilangnya aduh sorry perut saya sakit, aduh internet saya patah-patah nih gitu ya, nge-lag. Nah, itu tuh respon orang bisa begitu. Dan yang ketiga memang adalah freeze. Freeze ini adalah fase di mana ketika kita kayak mau, mungkin kita pernah lihat ya, orang-orang kayak mau ditabrak mobil gitu malah diem, malah nggak gerak gitu loh. Nah, itu fase di mana kita freeze, membeku, dan kita malah overthinking, malah kita stres sendiri. Nah, jadi menurut saya itu malah tidak sehat ya. Itu adalah bentuk respon yang tidak sehat. Jadi Anda harus keluar dari pattern, dari pola tersebut. Setiap orang itu punya pola dalam menghadapi masalah. Ketika Anda mengenali pola-pola respon Anda ketika menghadapi masalah, itu yang mesti diberesin tuh. Bersyukurnya Anda sudah menyadari nih bahwa Anda kecenderungannya freeze. Dan itu salah. Ya sudah, ketika sudah mulai freeze mesti nyadar, oh gue udah mulai kaku nih. Do something. Ya, wah gue udah mulai overthinking nih. Gue mesti cari orang, gue mesti lakukan sesuatu. Jadi menyadari bahwa kondisi state ketika kita emosional adalah freeze, itu adalah obat yang itu adalah solusi yang paling penting fase tersebut. Oh, saya mulai sadar waktu saya emosi, saya freeze nih. Langsung solusinya gimana? Cari mentor. Cari orang, cari teman, cari ngobrol, harus ngomong, harus diungkapkan. Ketika kita ngobrol, mengungkapkan gitu, itu biasanya emosi kita lebih lega. Penelitian pun bilang, curhat memang tidak menyelesaikan masalah, tapi ketika kita curhat, beban emosi kita berkurang minimal 40%. Gitu loh. Minimal 40%.
Jadi ketika emosi kita sudah turun, lega, oh kita bisa berpikir rasional. Gitu. Ya. Jadi ini kalau minimum 40%, kadang-kadang ada curhat, ngobrol gitu ya, ranting out, kadang-kadang bisa nemu jawabannya sendiri gitu. Oh iya ya, ternyata nggak ribet-ribet banget ya. Oh ternyata masalahnya nggak sesusah itu ya, gitu loh. Jadi karena memang begitu curhat, cerita, kita itu lagi mengeluarkan beban emosi. Jadi itu sehat buat kita. Ya, itu solusi dari saya. Kirain tadi Pak Harmoni kalau kita curhat, 40%-nya pindah ke orang yang dicurhatin. Enggak ya? Ya, tentu. Kita mesti cari orang yang sehat juga ya. Yang sehat juga ya. Iya, gitu loh. Kalau saya pribadi, saya sama Ibu Grace kita sering konsultasi orang udah sering curhat sama kita, cuman kita nggak stres, santai aja, karena kita tahu tugas kita sebagai konselor tidak menyelesaikan masalah mereka, gitu loh. Tugas kita hanya melampiaskan beban emosinya, kita hanya mengkonfirmasi, membuat mereka lega gitu. Tugasnya kita membuat mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita nggak stres di kita gitu. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya, tapi coba nanti mungkin komen dari Pak Harmoni. Jadi ada pertanyaan, kalau dia sedang stres, dia punya kebiasaan suka absurd katanya, suka siul-siul, nggak jelas. Kadang-kadang kalau pas jalan dia suka loncat-loncat. Dia bertanya, apakah saya normal? Nah, bahkan sering sekali itu terlihat di tempat umum, seperti di kantor, dan terkadang ini teman-temannya merasa terganggu. Nah, apa yang dia harus lakukan untuk merubah kebiasaan ini? Pak Harikato ketawa nih dengarnya. Baik, jadi begini. Ini menarik sih. Gini, saya kembali lagi ke dalam ilustrasi analogi saya gelas tadi ya, gitu. Ini saya pegang gelas. Setiap orang itu saya analogikan hatinya seperti gelas gitu. Jadi saya contohnya ini isinya adalah gelas bening gitu ya. Dan ketika hati kita pertamanya bening, lalu saya masukin pasir gitu. Ketika saya masukin pasir, maka apa yang terjadi? Maka hati kita akan keruh, kotor kan? Kotor. Lalu saya biarkan aja berjam-jam, maka akan bening lagi. Dan mengendap pasirnya ke bawah. Betul ya? Nah, ketika mengendap seolah-olah dan bening, oh ya saya happy-happy aja, saya nggak masalah kok. Saya fine kok, kamu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Padahal itu sebetulnya salah satu bentuk denial. Bahwa sebetulnya yes, there is a problem with our heart. Kita mungkin sakit hati, kepahitan, hati kita keruh, tapi kita deny dan kita udahlah tidurin aja, besok juga beres. Maka akan terjadi endapan emosi dalam jiwa kita. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Saya ada sesi jam 3 soalnya. Oh iya, sebentar lagi udah jam 3. Terus iya. Nah, terus ketika kita ada endapan jiwa gitu, apa yang terjadi ketika itu terjadi berulang kali, Pak? Lama-lama ujungnya ada dua, antara begitu saya senggol, jebret, keruh tanpa sebab, gitu ya. Yaitu begitu keruh tanpa sebab, akhirnya respon hati kita nggak nyaman gitu kan, kita berusaha melakukan pelarian gitu kan, dengan siul-siul gitu kan, dengan loncat-loncat, supaya kita nggak overthinking. Itu adalah reaksi manusia, defense mechanism, supaya kita mengalihkan perhatian kita daripada respon perasaan kita yang nggak nyaman, betul nggak? Makanya banyak orang-orang yang nggak bisa tidur ketika memendam masalahnya sendiri. Dengan apa? Nonton YouTube. Karena nggak bisa stop apa yang menghantui dalam pikirannya dia. Kita nonton YouTube supaya stop apa yang kita berusaha mendistraksi fokus kita. Nonton YouTube lah, nonton makan-makan lah, nonton apalah. Akhirnya nggak tidur. Begitu udah capek, ngantuk, tidur gitu. Jam 2, jam 3. Gitu loh. Itu adalah salah satu bentuk distraksi yang sebetulnya endapan tersebut ketika tidak dikeluarkan itu tidak sehat, ya. Yang ujungnya yang kedua apalagi? Akhirnya tumpah dan akhirnya kita mengalami depresi dan gangguan jiwa yang lainnya. Gitu. Jadi jawabannya saya bersyukur ketika Anda pertama menyadari ini sehat atau tidak. Artinya Anda masih punya kesadaran, am I okay or not gitu ya. Biasanya orang yang masih menyadari gue normal atau enggak masih normal, Pak. Gitu. Biasanya orang yang sudah tidak normal tidak menyadari bahwa dia tidak normal gitu. Jadi bersyukurlah Anda masih punya kesadaran terhadap diri sendiri. Gitu. Yang artinya Anda sangat masih mungkin ada endapan-endapan,
tapi masih bisa dalam tatanan di konseling beres gitu. Ketika yang masalah adalah ketika sudah terlalu lama, mungkin bertahun-tahun gitu ya, sudah sampai depresi, yang akhirnya butuh penanganan psikologis maupun psikiatri yang perlu obat juga. Begitu singkatnya dari saya. Saya mohon pamit undur diri, Pak Aris. Biasa. Mungkin karena Pak Harmoni mau pamit duluan, kita kasih close dulu dong teman-teman lewatnya. Oke, luar biasa ini. Jadi terima kasih Pak Harmoni. Jadi senang. Insya Allah kita nanti mungkin akan ketemu lagi di lain waktu ya Pak Harmoni ya. Dengan tema beda ya, atau tema sama, monggo. Oke, terima kasih Pak Harmoni. Siap. Masih, tapi Bu Grace masih terus di sini ya. Waduh. Bu Grace sampai maghrib nih di sini. Saya pamit dulu ya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, Ibu Grace masih mau ada satu pertanyaan atau? Boleh Pak, monggo, silahkan. Monggo ya, saya lanjutkan ya, baca pertanyaannya ya. Mungkin saya baca 2 pertanyaan lagi deh, nanti kita sisakan buat di tempat lain nanti buat penjawabnya ya. Boleh. Sebentar, ini pertanyaannya panjang-panjang. Disingkat Pak. Pak, apa kiat-kiat mengelola stres agar respon yang dimunculkan, dia bertanya, responnya agar baik itu apa kiat-kiatnya? Wow. Kiat-kiat mengelola stres gitu ya, supaya responnya baik gitu. Nah, kalau kita lagi kondisi stres gitu ya, kondisikan kita biasanya yang dilakukan oleh kami, yang pertama responnya 1426 Pak Aris. Ulang lagi, Bu. Ya, 426 itu tarik nafas 4 hitungan, tahan 2 hitungan, kemudian hembuskan 6 hitungan. Ilmu baru. Ya, jadi kalau orang yang lebih suka yoga, bisa lakukan inhale exhale, pernafasan dulu pada saat kita stres. Ya. Kemudian kalau dia tipikalnya orang merah, coba dengarkan dulu. Ya, jadi gini, orang stres itu kan pemicunya banyak. Kalau misalnya kita bawahan, stresnya ada satu. Mungkin perintahnya bos yang terlalu banyak gitu ya. Orang ungu juga deadline-nya banyak misalnya. Orang hijau stresnya karena dikejar-kejar, karena kerjaannya nggak selesai gitu ya. Nah, salah satu respon yang pertama, 426. After itu, kalau orang merah, dengarkan dulu. Kemudian mulai petakan. Tadi kan Pak Harmoni sempat katakan, mulai petakan. Ya. Kita pakai prioritas. Kalau ini pekerjaan, kita pakai prioritas. Mana yang urgent, mana yang important. Mana yang tidak urgent, mana yang tidak important. Kita harus bedakan. Supaya stresnya kita tuh masih bisa kita ukur. Kalau semuanya kita jadikan prioritas, yang ada malah tambah stres. Bukannya malah benar. Ya. Jadi yang pertama, 426. Kemudian coba untuk mendengarkan, ya. Yang ketiga bikin skala prioritasnya, ini kalau dalam pekerjaan, gitu. Wow. Gitu Pak. Saya lihat, mohon maaf, waktunya ternyata sudah jam 3 lewat. 3:01. Jadi sesuai dengan rencana kita semula, memang kita target kan jam 3 sudah selesai. Ya. Saya pikir mungkin nanti kita jawab pakai nanti lewat sarana lain ya Bu Grace ya. Boleh. Teman-teman jangan khawatir, yang masih ada pertanyaan monggo di chat, monggo nanti kita akan jawab pakai sarana lain. Nah, oke, teman-teman, saya sudah ada kelihatan nih gambar ya di slide saya sudah kelihatan ya. Jadi pembicara kita yang luar biasa hari ini tuh mereka semua berasal dari Power Karakter. Jadi teman-teman bisa screenshot slide ini. Kalau mau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya tentang karakter segala macam. Tadi ada salah satu produk namanya foto karakter ya, Bu Grace ya. Betul, untuk Pak mendapat mengetahui bahwa kita tuh warnanya yang mana sih, warna mutlaknya yang mana sih. Nah itu bisa ditanyakan ke WhatsApp atau di email ke nomor berikut. Tolong di screenshot. Oke. Saya mengucapkan terima kasih ini kepada kepada Pak Harmoni diwakilkan oleh Bu Grace. Kami dari Rumah Inovasi mengucapkan terima kasih atas luar biasa hari ini webinarnya dan memberikan pencerahan
Oke. Saya ingat sekali salah satunya adalah jangan langsung bertindak tapi kenali dulu warna karakter kita. Betul. Itu ya Bu Grace ya? Betul, Pak. Oke. Insya Allah nanti ini akan kita kirim ke Pak Harmoni dan ke Ibu Grace. Ya, Certificate terima of kasih. Appreciation. Terima kasih, Pak. Kemudian Aris dan Bapak Ibu sekalian. teman-teman, materi ini nanti bisa di-share ke teman-teman dan Bapak dan Ibu bisa juga nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa akan dijawab. Nah, atau nanti bisa berkontak jika berkenan Ibu dan Bapak masuk ke grup WA Rumah Inovasi dengan cara ketik yang ini. tiny.cc gabung Rumah Inovasi. Gampang ya, gabung Rumah Inovasi. Nanti akan di-emailkan juga oleh Pak Daman ke alamat email teman-teman sehingga nanti bisa masuk ke, kalau berminat ya, gabung Rumah Inovasi. Insya Allah materi bisa kita download di situ ya Bu Grace ya? Bisa Pak. Nanti beberapa pertanyaan akan kita jawab di sana nantinya. Kemudian di kesempatan yang baik ini kami mengajak teman-teman jika kebetulan ingin melakukan donasi, kami Rumah Inovasi menerima donasi ini untuk COVID, 100% untuk COVID. Jadi hasilnya kita tidak dipotong tapi 100% kita sumbangkan dengan cara mentransfer ke rekening di bawah, bisa di screenshot, tulis nama, alamat email, dan bukti transfer. Nanti kita akan berikan penghargaan berupa sertifikat digital webinar hari ini. Tolong make sure ini berapapun, diberi kebebasan, berapapun angkanya. 1019 juga boleh, gitu ya. Transfer 1019 juga boleh, bebas. Kemudian, nah, sekedar informasi, Rumah Inovasi ini memiliki event rutin, yaitu webinar free setiap hari Jumat, dimulai jam 1.30. Jadi teman-teman ingat aja, thanks God it's Friday, terima kasih Tuhan setiap hari Jumat, sekarang ada Rumah Inovasi. Oke, jadi setiap jam 1.30. Dan minggu depan kita akan mendapatkan speaker yang lain juga, temanya tentang memahami pentingnya merek bagi pelaku usaha. Mungkin teman-teman sekarang sedang lihat di mana di TV atau di isu masalah merek kayak geprek bensu nih bukan lagi rame kan. Nah, ini ada pakar ahlinya, orang legal yang akan membahasnya minggu depan. Kemudian teman dimohon melakukan evaluasi event ini. Alamatnya ada di chat. Jadi bisa dilihat di chat, nanti bisa ataupun nanti akan di-email oleh Pak Daman. Jadi dia akan email ke teman-teman, jadi bisa dijawab di sana. Kemudian, nah ini yang paling utama. Sebelum kita akhiri, Bu Grace, saya mewakili WQA dan Rumah Inovasi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Pak Harmoni dan Bu Grace, mewakili Power Karakter, sudah memberikan, inspirasi yang luar biasa ke kita hari ini. Semoga segala kebaikannya akan menjadi amal bagi Ibu Grace dan Pak Harmoni ke depannya. Oke, kita foto bareng dulu teman-teman. Saya stop share dulu. Kemudian teman-teman mohon videonya tolong dibuka. Pak Daman tolong diizinkan teman-teman untuk membuka sebelumnya video. Ada tambahan Pak untuk mengisi course evaluation ya? Ya, course evaluation nanti teman-teman bisa isi di chat ya, di bawah ya, ada lembaran chat, tolong diisi. Oke. Pak Daman yang kamera Pak Daman ya. Ada isi 36, tolong di. Oke, tolong ditampilkan wajah yang senyum-senyum. Itu Ibu Sofi tolong senyum ya. Ada Pak Ayi Parikesit tolong senyum, oke. Bu Raras mungkin. Hitung, ya, dihitung. Oke, 1, 3. Oke. Itu halaman pertama, kemudian ada halaman kedua. Dihitung ya Pak Daman, karena ini ada 3 halaman. Udah Pak Daman? 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga, satu lagi, terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke.
sekali lagi buat para peserta dan partisipan yang mengikuti webinar ini, saya mewakili Rumah Inovasi mengucapkan terima kasih. Senang kita bisa bersilaturahmi. Semoga materi yang diberikan oleh Power Karakter memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup acaranya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Daman, Ibu sekalian. speakernya boleh dibuka Pak Daman? Bebas mau jerit-jeritan, monggo. Oke. Ya, terima kasih Bos. Aduh, Pak, terima kasih. Pak Aris. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Grace. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Agung. Keren. Terima kasih, Pak. Makasih. Oke, saya tampilkan slide ini dulu deh supaya teman-teman nanti kalau mau gabung ini ya, kalau mau gabung nanti bisa ke alamat berikut. Pak Daman mungkin ditulis di chatting Pak Daman. Sudah Pak Daman. Jadi Yang sudah gabung Rumah Inovasi sudah di Ya. chatting. Ya. Oke, terima kasih semua. evaluasinya juga. Oke, terima kasih. Ibu Grace, saya putarkan sebuah lagu sebagai sebelum kita berpisah. Ini lagunya.